Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah yang Maha Pemurah, sampai pagi hari ini kita semuanya masih mendapatkan dan merasakan nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan sempat bisa bersama-sama melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing di hari yang ketiga di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Kita bersyukur masih dalam keadaan segar bugar, tidak kurang suatu apa. Alhamdulillah. Saya doakan panjenengan semuanya, Anda semuanya juga dalam keadaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat sehat, berkah, dan insya Allah mudah-mudahan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah dalam Islam. Saudaraku, mengawali kajian kita, mari bersama kita awali dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian-kajian kita yang telah lewat, pagi hari ini kita mengawali dari firman Allah surat Maryam ayatnya yang nomor 63. Tadi ayatnya sudah saya bacakan sebagai muqaddimah bahasa kita. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Tilkal jannah, Allah menyebutkan kata jannah, surga di sini menggunakan al-ma'rifah. Ini berarti sesuatu yang jelas, sesuatu yang pasti. Kalau Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini menyatakan pasti, maka ini sudah kepastian dan kita wajib mengimaninya adanya surga. Surga itu dalam surat Maryam ini Allah tegaskan, allati nurisu min ibadina man kana taqiyyan. Yang Allah akan wariskan, akan berikan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kalau kita baca ayat sebelumnya ditambah surat Al-Waqiah, ditambah surat Ar-Rahman, ditambah dalam surat Muhammad, ditambah lagi dalam surat Ar-Ra'd, Allah menjelaskan banyak tentang indahnya, megahnya, mewahnya surga. Di alam surga sana nanti di depannya sudah disiapkan sebuah pepohonan yang sangat lebat, beratus-ratus hektar buah-buahan. Sebelum sampai pintu gerbang sudah ada 2 mata air yang bagus. Di dalamnya ada pavilion, ada pendopo yang bagus, ada gelaran karpet yang empuk terbuat dari sutra hijau. Ini satu menggambarkan tentang keindahan alam surga. Dan alam surga yang indah, megah, mewah, dan penuh dengan kenikmatan dan diisi dengan rahmat dan ridha Allah itu, Allah anugerahkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Dan luar biasanya, saum Ramadan yang sedang kita rasakan, kita alami, kita jalani perintah Allah ini, kalau kita menjalaninya dengan benar, menjalaninya dengan ikhlas, menjalaninya dengan sempurna, maka menghasilkan derajat takwa. Itu sebabnya di akhir perintah firman Allah dalam surat Al-Baqarah itu diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Untuk apa kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa akan merasakan indahnya kehidupan alam surga nanti. Mungkin ada yang berpikir soal surga kan soal nanti. Yang penting sekarang kita hidup, sekarang kita ada di sini di dunia. Bagaimana manfaat dampak untuk kita orang di dunia ini? Kalau kita membaca firman Allah dalam surat At-Tolaq ayat 2, 3, dan 4, bisa kita ringkas bahwa bagi orang bertakwa Allah menyediakan 3 fasilitas. Yang pertama, urusannya selalu mudah.
Yang kedua, setiap kesulitan ada solusi, ada jalan keluar. Dan yang ketiga, rezekinya melimpah. Orang yang rezekinya melimpah, urusannya mudah, ada solusi setiap kesulitan, apalagi yang dicari dalam kehidupan ini. Sedangkan di alam akhirat nanti Allah menjelaskan dalam surat Al-Furqan ada takfirus sayyi'ah, ditutupnya, dihapuskannya kejelekan-kejelekan. Ta'zimul ajar, dilipat gandakannya pahala. Dan tadi baru kita baca, orang yang bertakwa akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang perlu kita mulai bahas pada kesempatan yang ketiga kali ini, bahwa salah satu hikmah kita menjalani saum di bulan Ramadan adalah dilatih untuk bersabar. Kita tahu dalam hidup kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan, tidak seindah yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang meleset, kadang-kadang berbalik, bahkan kadang-kadang tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Akan tetapi jika kita ahlu takwa, orang yang bertakwa kepada Allah, yang di dalam takwa itu ada berpuasa, di dalam berpuasa itu berarti kita berlatih sabar. Maka kalau kita mengatasi masalah dengan kesabaran, maka sabar itu akhirnya lebih manis daripada madu. Allah memberitahukan kepada kita dalam surat Al-Baqarah 152 misalkan, ditambahkan 153, di situ disebutkan kalimat innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang sabar. Seberat apapun masalah kita, sesulit apapun problem kita, serumit apapun kerutan-kerutan kita, kalau Allah yang menjadi backing kita, Allah menyertai kita, Allah mendampingi kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Apa itu saja bagi orang yang bersabar? Tidak. Tentunya Allah memberi sesuatu yang lebih. Dalam ayat lain, wallahu yuhibbus sabirin. Dalam surat Al-Imran tersebut Allah sebutkan, dan Allah mencintai orang sabar. Kalau orang yang sabar dicintai oleh Allah, kita lihat kesudahannya orang-orang sabar. Bagaimana seorang Yusuf alaihissalam waktu kecil saudara-saudaranya sudah mulai menunjukkan kedengkiannya dengan merencanakan sebuah tindakan jahat, dengan menyakiti, niat membunuh, bahkan akhirnya dijebloskan ke dalam sumur. Kesabaran Yusuf alaihissalam membuahkan sesuatu yang luar biasa. Kemenangan Mesir dalam berdakwah pada waktu itu, runtuhnya penyembahan berhala, dilimpahkannya anugerah yang besar oleh Allah untuk Yusuf alaihissalam, dimulai dari sabar. Maka saudaraku, semakin banyak ujian, semakin banyak persoalan, semakin banyak masalah yang kita alami, yakinlah di balik itu akan ada keindahan, akan ada kenikmatan, akan ada kejayaan. Bahkan yang terpenting adalah wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah akan memberikan pahala bagi orang yang bersabar berupa jannatan, berupa surga di alam akhirat nanti, wa hariron, dan pakaian-pakaian sutra. Ini yang bisa kita sampaikan. Tapi terakhir saya sampaikan, semoga puasa kita benar-benar puasa yang seperti Allah ajarkan, seperti Rasul contohkan, sehingga melahirkan salah satu sifat utama dalam berpuasa adalah sifat sabar. Dan kalau kita di rumah sabar, dengan teman sabar, dengan saudara sabar, dengan masyarakat sabar, maka kesabaran ini akan menjadi sesuatu jalan menuju kemuliaan. Itu sebabnya nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas doa bagaimana agar kita bersabar saat ada ujian, doa agar kita bisa bersabar dalam taat kepada Allah. Karena nanti kita akan mendapati sebuah pengertian, sabar itu tidak hanya saat disakiti, tidak hanya saat diuji oleh Allah, tetapi juga saat kita berbakti taat kepada Allah juga diiringi kesabaran. Seperti kita berpuasa hari ini, kalau kita tidak sabar, siang sudah lemas, mungkin kita kepingin minum, tapi kesabaran membuat kita bertahan sampai sore. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita dan menjadikan kita orang-orang muttaqin, orang-orang yang bahagia selamat dunia akhirat, selamat aktivitas, semoga sukses, lancar dan berkah. Usikum manasih bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.